Avantat, Gimana? ini ceritanya kemarin tuh saya ngeliat kok wisuda antum. Oh iya. Itu wisuda apa itu? Alhamdulillah udah lulus S1 Pak. Lulus S1. Lulus S1 dari Islamic Center Binbas. Oh. Itu jurusan apa kalau gitu tuh? Kemarin anak kuliah jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke. Total ditempuh Selama Kalau 8 kuliah? semester atau 4 tahun. 4 tahun genap. Weh. Nah, kemarin itu hijrah dari Jambi ke Jogja itu khusus dalam rangka menuntut ilmu belajar. Oh. Akhirnya ya alhamdulillah bisa diterima di kampus Stigma Islamic Center Binbas. Tak boyong semua keluarga ke sini. Nah, kos di Yogyakarta. Sekarang mission komplit, misinya sudah selesai, waktunya mengabdikan diri di kampung halaman, insya Allah. Aktivitas utama kuliah, karena memang dulu waktu akad pertama masuk itu bisa kuliah nyambi kerja, jadi paginya kuliah, siang atau sorenya kerja. Tapi ternyata peraturan berubah, saya itu jadwal kuliahnya mulai pagi sampai asar, akhirnya nggak bisa kerja. Mulailah dari situ membangun usaha, awalnya jualan pempek. Ternyata 2 bulan 3 bulan jualan, pandemi, qadarullah tutup pempeknya. Nah selama pandemi sama sekali nggak kerja, sama sekali nggak usaha, tapi terus kuliah, aktivitasnya kuliah. Nah ya alhamdulillah waktu pandemi kan banyak musinin ya, banyak orang-orang baik istilahnya. Kalau kita seringlah dapat dari kampung itu apa istilahnya tuh support lah, dalam bentuk makanan kah, dalam bentuk uang, alhamdulillah bisa berjalan. Nah selesai pandemi alhamdulillah mulai kenal nih teman-teman KJ kampus jalanan, saya bisa minta apa untuk sama-sama belajar. Ada pemuda hijrah dari mana, Papua ya, menghubungi, Ustaz bisa nggak ngisi di tempat kami. Nah, cuman kan waktu itu masih apa ya, belum terlalu familiar, siapa ini yang menghubungi gitu. Ternyata ya dapat nomornya dari Pak Anto katanya gitu. Apa Pak Anto apa gitu, kurang ingat anak. Nah ya udah akhirnya tak yakinkan, ya udah bismillah. Melangkah akhirnya keluar dari apa yang tadinya cuma ngajar di lembaga, sekarang sudah ngajar di jalanan, kampus jalanan 2. Itu ceritanya. Alhamdulillah boleh dikatakan 90% istiqomah, kecuali yang enggak istiqomah ada 2 orang. Oh gitu. Salah satunya ya itu wah expect akselerasi lah istilahnya. Sebulan 2 bulan selesai. Ya salah satunya Pak Anto. Itu yang luar biasa, cepat belajarnya, cepat hilangnya. Yang paling rajin itu yang saya katakan belum pernah sama sekali absensi. Yang punya rumah. Nah, udah ada jawabannya tuh. Karena memang cita-citanya gitu. Saya ini sengaja tempat saya ini untuk belajar, Ustaz. Begitu. Iya, sengaja. Kenapa? Supaya saya ini nggak pernah absen ketika belajar ya. Wah, Masya Allah masuk. Itu kunci dan Itu kuncinya. buat teman-teman yang lain Dan nanti. ternyata itu berhasil. Nah, Berhasil. alhamdulillah. Triknya itu berhasil dan memang nggak pernah sama sekali absen. Betul. Nah, itu yang pertama. Siap. Namanya WMP Maulino. Iya. Itu Alhamdulillah. murid is the best lah kalau dari Iya. sisi keadilan. Betul. Kemudian yang kedua dari sisi saudaranya Arman Maulano. dari sisi kesadaran dalam belajar. Oke. Maksudnya, ayo ini hukumnya apa? Oh saya aja yang jawab, Ustaz. Nah, ayo ini gimana cara bacanya? Saya aja, Ustaz. Kan berani. Iya. Nah, itu sepertinya diraih oleh Akhi Henry. Wah itu aktif sekali kalau belajar. Bahkan dia kalau ngelihat temennya salah, langsung komen, Iya, itu iya. salah itu. Temen yang di komen juga langsung sinis. Harusnya terima ya, Bro. Harusnya nerimo itu kan. oke. Itu yang dari sisi aktif belajar. Betul. Kemudian yang dari sisi apa lagi tadi? Dari Monggo, sisi Ustadz melihatnya apa saja. Nah, Kan dari punya- sisi yang kompetensinya udah istilahnya layak lah kalau untuk diambil untuk mengajar kelas TPA atau kelas dasar untuk imam-imam masjid, insya Allah mampu juga Mas Endri, insya Allah seperti itu. Nah kalau yang lainnya ya bagus, banyak sekali peningkatan dari sebelum dan sesudah.
sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Bahkan ada yang sudah ngambil sanad sekarang di Hamalatul Quran. Masya Allah, kita sangat mengapresiasi usahanya itu dalam belajar. Masya Allah, seperti itu Pak Rektor. Namanya grup kita belajar sekarang tetap eksis, tidak dibubarkan, sehingga apapun nanti kendala teman-teman ya tetap belajar. Artinya setelah saya pulang jangan sampai kelasnya bubar, tetap belajar nanti siapapun ustadznya. Nah harapannya komunikasi dengan anak juga tetap berjalan. Karena kenapa? Karena ibaratnya kita yang nitenin dari nol. Kita tentu tahu penyakitnya si fulan di bagian ini, kurangnya si fulan bagian ini, kelebihannya di bagian ini. Kita tentu tahu istilahnya obatnya seperti apa. Ya. Jadi harapannya ya grupnya tetap ada komunikasi, walaupun nanti dengan siapapun ustadz yang mengajarkan, minimal ustadznya tidak mengulang dari nol, karena repot, susah. Yang sudah kita instalasinya kita pasang harus dimulai dari nol lagi, dinitenin satu-satu kan susah. Mending melanjutkan. Tuh, harapannya seperti itu. Ya mungkin ada kesan dan pesan dari teman-teman yang lainnya selama belajar. Mungkin ada yang membuat sulit berpisah itu apa? Saya. Oh ya, nama saya Hendri, asal dari kampus Jalanan Indonesia. Ya pertama kali belajar dengan Sarjana itu Masya Allah banyak perubahan dalam bacaan tahsin. Ana merasakan sendiri. Ternyata banyak yang banyak salahnya ketika saya belajar sama beliau, terutama kurang sahabat dalam membaca, kurang memenuhi makhraj hurufnya. Gitu. Dan alhamdulillah dengan beriringnya waktu belajar dengan beliau itu kelihatan lah salahnya itu di sini, dan harus berbuat apa itu insya Allah udah paham. Ya pesan dan kesan pada Ustadz dari saya pribadi, kami dari teman-teman murid Ando Masya Allah ya mengucapkan jazakallahu khair ya, apa yang telah beliau berikan kepada kita, apa yang telah beliau sampaikan kepada kita, ilmunya Masya Allah. Mudah-mudahan kami tidak bisa membalas dengan apa yang kami miliki, hanya bisa mendoakan mudah-mudahan menjadi amal antum pemberat kebaikan. Dan mudah-mudahan setelah nanti Ustadz dari Jogja sini ke Sumatera, ke Jambi ya, Allah mudahkan urusan antum, Allah mudahkan pengabdiannya, Allah mudahkan dakwahnya, dan Allah mudahkan urusan keluarganya hingga urusan akhirnya. Kesan-kesan yang saya pribadi rasakan belajar sama Ustadz, jujur aja kesannya terlalu banyak. Karena belajar ini baru pertama saya lakukan. Jadi hampir semua ilmu yang saya dapatkan bersumber dari Ustadz Dana ini, Ustadz Oki. Jadi kalau cerita kesan, banyak sekali kesannya. Hampir semuanya berkesan. Hampir dari semua sisi Al-Quran yang kami pelajari itu mempunyai kesan yang mendalam. Apalagi pada saat yang dipelajari itu merupakan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jazakallah khairan Ustadz Dana, memang luar biasa Pak. Dan kita juga penting untuk belajar ini. Ya Pak ya, ke depan Ustadz Dana itu setelah kami sering ngobrol-ngobrol, memang beliau itu tipikal seorang pengajar tulen. Bagus banget dalam metode pengajaran. Jadi beliau bisa menyesuaikan di segala kondisi. Siapa muridnya, di mana tempatnya. Beliau termasuk tipikal seorang pengajar yang gampang beradaptasi. Jadi pesan-pesannya, tambah terus ilmunya, jangan berhenti mengajar. Tularkan ilmumu sebanyak-banyaknya. Begitu Pak? Siap. Apa ya, dapat masukan ya, dapat ucapan jempol dari beberapa ikhwan atau para jamaah di masjid kami yang beliau sering mengisi untuk khotib dan imam. Ya, baik itu di Jumatan ataupun teman juga di Ramadan, sholat tarawih. Itu cara penyampaian beliau di atas mimbar itu bagus. Itu naikkan intonasi, itu membuat orang-orang itu bisa nangkepnya jelas. Bahkan anak pun merasakan itu. Itu anak berharap suatu ketika nanti Ustaz semakin bagus di sisi itu, karena itu juga bagus, sangat bagus banget untuk dapat orang
bisa menangkap dengan baik dari apa yang disampaikan. Karena banyak sekali orang kan kalau di khutbah tidur. Dan apa penyampaiannya nggak sifatnya bukan menggurui, bukan hanya nasihat, tetapi mengingatkan. Jauh Jangan loh lupakan kami. Pasti kami berharap suatu ketika kita bisa ketemu lagi. Ustadz di sini ataupun dimanapun, lalu kita tetap bisa berhubungan lewat komunikasi HP dan sebagainya. Sesekali lah misi juga kita di Zoom dan sebagainya. Sekali kita mungkin apa yang bisa kita dapat ilmu dari sana, Ustadz yang belum bisa berikan kami selama ini, ada ilmu dari sana, kita diberikan. Itu aja dari kami. Semoga Allah berikan kebaikan Ustadz, semakin baik semuanya. Dunia akhirat. Amin. Oke. Zulkarnain. Alhamdulillah pesan yang selama belajar sama Ustaz Tauki banyak sekali ilmu yang didapat. Banyak dari awalnya nggak bisa sama sekali apa itu makhrajul huruf, sifatul huruf. Belajar sama beliau, alhamdulillah. Jadi metode belajarnya pas. Kita gampang mengikuti. Dan sekarang gara-gara belajar sama beliau bisa jadi imam masjid. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belajar sama beliau nambah istri saya. Imam masjid ya. Alhamdulillah. Sudah mulai dipercaya. Itu saja terus pesanan Ustaz. Semoga apa yang dicita-citakan semua tercapai, sukses dunia akhirat, nambah rezeki, nambah anak, nambah istri, nambah ilmu, semuanya. Kita doakan yang terbaik. Buat Ustaz. Yo. Nama saya Panji, asal dari Kueni, ya, tetangganya KC. Dan sekarang alhamdulillah pindah wirawiri, berguru di berbagai perguruan. Ceritanya anak tuh hijrah dari dulu ikut kiroati yang apa mendayu dan harus target mulutnya gimana, lebarnya kayak apa. Terus habis itu hijrah dengan dana tadi awal mula sangat terkesan banget, banyak pengulangan dan saya banyak lali juga banyak lupanya. Alhamdulillah Ustadz Dara itu Ustadz yang sabar mengajari kita semua dan gitu. Tanya gitu ya. Lanjutnya, Selanjutnya sampai kowe lagi ngomong pesannya apa? ya itu tadi. Oh, ini pesan nih. Itu doa. Doa. Dengar ini ya, kesan-kesannya belajar itu asik, nggak serius tapi dapat. Mungkin kayak gitu ya. Terus tadi ada yang dulu biasanya jadi makmum sudah dipercaya jadi imam, mantap. Terus apa ya, apalagi ya, kayaknya dulu yang kelihatan biasa-biasa saja sekarang sudah tampil luar biasa. 1, 2, 3 action. Sing rada lucu lah gitu. Wes apik ngangguri ngono ora kuwi. Ya, barakallahu fikum. Harapannya untuk teman-teman kampus jalanan, santri jalanan Indonesia dimanapun berada, teman-teman yang wabil khusus pernah belajar bersama-sama dengan saya di Wojo, semoga antum semua tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Siapapun nanti gurunya, insya Allah jika ditekuni dengan serius akan mencapai kepada derajat ilmu yang diinginkan, yang ingin dicapai. Kuncinya adalah istiqomah, sabar dan bersungguh-sungguh. Jangan mudah goyah dan jangan mudah menyerah dengan lingkungan, keadaan, rasa malas. Semua itu adalah godaan dari syaitan yang tidak menghendaki antum semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan menolong antum semua kelak di akhirat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.